Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Al-Qalam. Ujung dari tadabbur ini adalah berdampak langsung kepada kelembutan hati. Mengapa? Karena setiap ayat yang kita baca, kita hayati, baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka. Berarti membaca Quran adalah melatih untuk memiliki kepekaan. Selamat tidak selamatnya seseorang juga tergantung kepada sensitivitasnya itu. Ada yang sensitivitasnya tinggi dan ada yang tidak. Tidak itu bahasa Jawanya dablek. Ya, gitu. Jadi tempatkan posisi kita di situ. Ya, bisa jadi kita maaf dalam bahasa tadi kita kurang peka dan kita berharap mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah jadikan kita orang yang peka terhadap apa yang harus kita lakukan ketika merespon setiap kejadian, ketika kita baik hablum minallah maupun hablum minannas. Ada kepekaan itu. Jadi kalau demikian tadabbur adalah pekerjaan besar sebenarnya. Ya. Karena bahagia tidaknya manusia berada dari situ. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan bahwa tempat atau singgasana Allah di muka bumi ini adalah hati. Jadi kalau hatinya tidak bersih, maka Allah tidak mungkin akan membangun singgasananya di sana. Gitu. Sementara Quran itu sendiri, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh makna Al-Quran itu kecuali orang yang memiliki pikiran dan hati yang mutahharun, bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan pikiran dan hati kita sehingga kita mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Sebentar. Yang besar ini tidak mungkin bisa kita tuntaskan, tidak mungkin bisa kita selesaikan kalau kita tidak memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Gitu. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita agar dapat menuntaskan kerja besar ini. Sebelum mulai tadabbur ada dua cerita. Mudah-mudahan cerita ini termasuk mengasah hati kita agar menjadi lembut. Cerita ini di hari yang sama, di jam yang berbeda, judulnya sama, kematian. Hari Selasa pukul 4 sore, salah seorang jamaah saya dioperasi. Ketika dioperasi, drop dan lewat. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah beliau ini bertahun-tahun mengidap gula dan sudah berkali-kali mau diamputasi. Tapi penyebab terakhir beliau menghadap Allah itu bukan karena gula, tapi karena pelengketan usus lengket. Saya tidak tahu apa usus lengket itu berhubungan dengan gula, wallahu alam. Ya. Jadi 10 hari tidak BAB, dibawa ke rumah sakit apa di sini? Teguh
murni teguh, ya. Nah, situ. Jadi bukan usus buntu tapi usus lengket. Solusinya dioperasi. Ususnya. Jadi mungkin karena memang sudah 10 hari itu pasti racunnya udah masuk ke dalam tubuh dong. Ya. Gitu. Ditambah lagi dengan kondisi gulanya, sementara tindakan yang harus diambil harus operasi segera. Gitu. Ya, karena nggak ada solusi lain orang mampet. Ya, jadi dalam operasinya drop dan tidak bisa diselesaikan operasinya karena keburu yang bersangkutan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pelajaran pertamanya yang dikhawatirkan gula, ya. Biasanya kalau gula perginya ke ginjal kan gitu, pasti larut-larut gitu. Ternyata penyebab perginya bukan karena gulanya, tapi karena usus lengket. Kedua, hari Selasa pukul 5:30 sore, jamaah saya, teman sekaligus jamaah, istrinya juga jamaah saya di Komplek Kamtib. Di Komplek Kamtib. Pak Sony Sumarsono. Habis sholat asar, biasa di situ banyak pensiunan, ada sekitar 4 atau 5 orang. Jadi mereka mengisi waktunya supaya jangan tidur siang atau tidur sore. Pulang asar, ganti pakaian langsung nongkrong di taman. Karena rumahnya itu kan ada taman ya depan itu. Jadi kalau ada 4 orang gitu. Jam 5-an pada bubar karena mau siap-siap ke masjid. Gitu. Nah, Pak Sony ini masuk kamar mandi dalam kondisi sehat, niatnya mau mandi, mau ke masjid. Sampai 5:30 kok nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Digedor sama istrinya, tidak ada jawaban. Ternyata meninggal di kamar mandi. Kebayang nggak betapa kagetnya teman ngobrol tadi? Gitu. Semuanya berkata dengan kata yang sama. Barusan tadi nggak ada tanda-tanda. Emang punya tanda-tanda kematian itu, gitu ya. Gitu. Tapi apa? Teman-temannya itu merasa kehilangan tadi. Sama lagi yang di asar. Lah orang asar masih kesini, gitu loh. Ya. Jadi dua orang ini sebuah contoh bagi kita untuk menjadi tadabbur pelajaran. Ya, bahwa Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Gitu. Baik. Mudah-mudahan kedua-duanya husnul khotimah dan kita berharap ketika time is over, ketika kita juga berada di posisi yang sama, kita berharap dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Pertama pelajarannya kemarin, ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita tidak akan menjadi yang majnun. Dan yang kedua, binikmati rabbika. Nikmati rabbika itu artinya orang yang berusaha mencari nikmat, dan kenikmatan itu kenikmatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia ingin mencari nikmat harta, maka dia cari harta itu dengan yang halal. Kalaupun dia ingin mencari kenikmatan dalam hal jabatan, maka dia akan cari jabatan itu dengan cara yang dibenarkan. Kalaupun dia mau mencari kenikmatan dalam artian yang lainnya, maka semua syarat-syarat kenikmatan itu adalah standarnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali makna binikmati rabbika. Jaminannya ma anta binikmati rabbika bimajnun. Engkau tidak akan majnun ketika bersama dengan nikmat Tuhanmu. Ayat ketiga, wa inna laka la ajron ghaira mamnun. Mamnun saya sudah sampaikan itu dari kata manna. Manna
Salah satu di antara ayat yang populer yang sering kita dengar, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian, jangan batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut, ya, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Nah, di sini ghairu mamnun itu diartikan tidak terputus. Wa inna laka, dan sesungguhnya bagimu, la ajron, sungguh pahala, balasan, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Kita sering menyebut dengan amal jariyah. Ajrun itu artinya upah, ajrun artinya balasan. Satu akar kata dengan ini adalah tajri. Kita sering mendengar tajri min tahtihal anhar. Kalau di atas air namanya, kalau air namanya mengalir. Kalau di atas air namanya berlayar. Kalau di udara namanya terbang. Paham? Bahasanya tajri juga. Gitu. Kalau artinya tadi tajri artinya mengalir. Tinggal kita sesuaikan. Misalnya tajriyal fulku, perahu. Nah, tentu tidak diartikan mengalir di sana, berlayar. Kalau mengalir di udara namanya terbang. Air itu sendiri disebut dengan mengalir. Artinya sama, tinggal disesuaikan dengan konteksnya. Nah, kalau ajrun itu, pahala itu disebut sesuatu yang mengalir, berarti ada hulu. Betul? Ada hulu, ada hilirnya, gitu. Dan kita dalam dunia ini cuma hanya taunya hilirisasi, bukan huluisasi. Hilirisasi kemenyan kan terakhir ya. Itu hilirisasi kemenyan, tahu deh Pak Edi. Sukses apa enggak hilirisasi kemenyan? Gitu. Fahim? Wa inna, pertama klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk pembelaan Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkali-kali dituduh oleh kaum musyrikin, Nabi Majnun. Nabi adalah manusia biasa yang bisa jadi berkali-kalinya tuduhan itu nanti akan berbekas sedikit banyaknya ke dalam pikiran Nabi. Dijawab oleh Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sekaligus ayat ini juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul adalah nikmat. Rasul berdakwah adalah cara Rasul ingin mendapatkan nikmat. Kedua, wa inna laka la ajron ghairu mamnun, bagimu pahala yang tidak terputus. Berapa miliar manusia hari ini mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, berapa miliar manusia hari ini yang kenal Allah karena ada Al-Quran dan ada Rasulullah. Bukankah Nabi mendapatkan jariyahnya? Oke, ayat keempat. Bismillah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Biasanya orang suka ketuker ayat 3 dengan ayat 4. Bedanya di mana? Wa innalaka, kan itu? Ayat ketiga kan? Wa innalaka. Sementara di sini wa in
wa innaka. Nah itu perlu diingat. Wa inna laka. Laka kemarin di sini ini takhsis. Apa arti takhsis? Pengkhususan. For you. Ya. Untukmu. Gitu. Itu lebih mengkhususkan tadi. Ayat keempatnya wa innaka la'ala la sungguh ala pada atas khuluqin azim na'an man'un. Betul? Na'an man'un yang menempati posisi majrur karena ada harfud jar ala. Asalnya khuluqun azimun. Khuluq jamak adalah jamak dari akhlak. Khuluq adalah jamak dari akhlak. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat dalam sebuah hadis, ini hadis sahabat bertanya kepada Aisyah, akhbirni ala akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti akhbirni? Kabarkan kepadaku, beritahu aku ala akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas perihal akhlak Rasulullah. Kalau dalam hadis ininya panjang. Engkau kan 24 jam bersama Rasul. Gitu. Engkau tahu persis Rasul. Suka, tidak suka, senang, susah, siang, malam. Engkau tahu akhlak Rasul. Kabarkan kepadaku akhlak Rasulullah. Sahabat yang nanya kepada Aisyah. Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Jawaban singkat padat. Jadi Aisyah tidak jawab point to the point, tapi Aisyah hanya memberikan satu gambaran umum. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Include di dalam hadis ini satu perintah, siapapun yang menginginkan mengetahui tentang secara lengkap akhlak Rasulullah, maka bacalah Al-Quran. Faham? Siapapun yang ingin mengenal Rasulullah lebih dekat, maka bacalah Al-Quran. Atau mungkin sahabatnya ingin meniru perilaku. Ya, pasti
pasti awalnya itu berangkat dari ingin tahu kemudian ingin meniru kan? Ingin tahu akhlak Rasul dan ingin meniru Rasul. Dan menariknya jawaban Aisyah begitu singkat. Seakan-akan Aisyah mengatakan kalau kamu ingin seperti Rasul, maka bacalah Quran. Gitu. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sedikit-sedikit akhlak Rasulullah SAW dengan mempelajari Al-Quran. Nah, akhlak Rasul yang seperti ini kemudian digambarkan di ayat keempat surat Al-Qalam ini dengan khuluqin azim. Akhlak yang luhur, akhlak yang luhur. Azim agung kan? Azim agung karena dihubungkan dengan akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, sungguh berada. Ini masih menguatkan poin ayat ke-3. Ya, maaf, ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga. Engkau tidak majnun, engkau dapat ajron ghairu mamnun. Yang ketiga, engkau berada pada khuluqin azim. Ini artinya apa? Supaya Nabi tambah mantap di jalan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi diapresiasi langsung oleh Allah. Gitu. Sehingga kalau ininya sudah mantap, maka berapapun banyak tuduhan engkau majnun, udah nggak ngefek. Faham? Ya Pak, Bu. Kita udah tahu gimana Al-Quran isinya ya Pak. Iya. Nah sekarang ini Pak lagi marak banget kalau saya lihat yang mengaku Habib jujur Rasulullah. Macam-macam tingkahnya dengan ajaran yang aneh-aneh gitu Pak, yang jauh banget dari sifatnya Rasulullah. Nah apakah itu memang betul mereka keturunan dari Rasulullah? Apakah kita harus percaya? Kalau saya sih nggak percaya gitu, tapi banyak sekali pengikut mereka yang fanatik sampai air kaki cuciannya itu dan mereka ucapan-ucapan yang mengaku Rasulullah itu juga luar biasa Pak, kotor-kotornya. Sama dengan pertanyaan subuh tadi. Ini pertanyaan yang tidak mudah sebenarnya untuk dijawab, karena bagaimanapun warna bangsa kita ini, warna umat Islam di Indonesia ini sudah diwarnai oleh itu. Gitu ya. Saya begini. Dulu selama ini kita memang lebih banyak membahas sorof. Ya. Kurang membahas nahu. Mengapa? Jadi kalau dibalik begini dulu. Ini dua ilmu yang mana yang dulu sih? Sorof sama nahu gitu. Kalau nahu itu tentang pembahasan baris akhir. Dia jadi begini karena ada ini. Berarti norma-norma. Sementara sorof itu perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu ada rumus. Saya melihat sorof lebih mudah dari nahu. Faham? Nah, sementara semangat tadabbur ini ingin memulai dari yang mudah-mudah aja dulu. Oh iya ya, azhabu, saya pergi, kami pergi, nazhabu, engkau pergi, tazhabu. Gampang banget bahasa. Sebenarnya itu kesan yang pertama dimunculkan gitu. Ya. Sementara nanti karena di depannya ada an, karena di depannya ada lam, karena ada ini, itu kita bahas tapi tidak banyak. Nah, itu namanya nahu. Itu namanya nahu. Ya, satu. Kedua, dalam pelajaran bahasa Arab ada kata yang berhubungan dengan kata kerja, ada kata yang berhubungan dengan kata benda. Kata kerja pasti udah tadi, ada kata kerja, ada yang mengerjakan, ada yang dikerjakan dan segalanya. Berkaitan dengan kata benda itu yang disebut lebih terkenal dengan mubtada khabar. Ya, mubtada khabar. Mubtada itu permulaan.
Ya. Khobar adalah yang menjelaskan tentang kalimat permulaan tadi. Ana ustazun. Ana ustazun. Apa artinya? Saya ustaz. Saya mubtada. Ustaz adalah khobar. Saya nggak akan difahami orang apa-apa kalau tidak ada khobar. Khobar itu kabar. Ya, penjelasan tentang mubtada'nya. Huwal alim. Huwal alimu. Apa artinya? Dia berilmu. Dia orang alim. Dianya sebagai apa? Mubtada. Khabarnya? Alim. Orang bisa memahami huwa nggak tanpa alim? Itu. Itu. Faham? Itu mubtada khabar. Ketiga, ketika masuk tadabbur ini, itu persimpangan antara bahasa kemudian dengan makna, ya, dengan ingin menyampaikan pesan ayat itu kadang-kadang suka bersimpangan. Kadang-kadang lebih dominan ke bahasanya, ayatnya tersingkirkan. Kadang-kadang lebih dominan kepada maknanya, bahasanya tersingkirkan. Ya, itu kompleksitas kajian tadabbur ini. Tapi akan saya usahakan semampu saya dengan bahasa yang harapannya supaya yang kita ngerti. Makanya saya menghindari istilah-istilah terlalu tinggi. Karena kebanyakan orang sulit belajar bahasa itu karena soal Satu. Kedua, dalam bahasa Indonesia itu kalau kita bahasa Indonesia memang agak sulit belajar bahasa apapun. Belajar bahasa Inggris juga sulit. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, saya ya saya. Ya, istri saya adalah ustadz, anak saya, punya saya semua kan? Coba bahasa Inggris, I. Istri saya, kok jadi my? Iya kan? Gitu. Bahasa Arab itu hampir dekat dengan bahasa Inggris. Nah, gitu. Bukan I wife. Nah, ini belajar di mana nih bahasa Inggrisnya nih? Dicari orang nih guru bahasa Inggrisnya begini nih. Gitu. Itu punya saya. It's mine. Betul? Kok jadi mine lagi? I, me, mine. Mine. Jangan biarkan saya. Don't let me. Jadi me lagi. Pusing ah. Faham? Ana bahasa Arabnya saya. Ya. Saya menulis. Korok tu jadi tu. Nggak usah pakai anak korok tu, nggak usah. Ketahuan orang baru belajar, jangan. Kan kita kan sok-sok udah keren gitu. Ana azhabu ila suq, itu orang tahu tuh, ini baru 2 minggu belajar. Karena azhabu itu artinya sudah aku pergi. Ini enggak ana azhabu, saya pergi ila suq. Gitu, paham ya? Nah, itu tuh tadi korok tuh. Kalau saya pergi, saya akan pergi. Azhabu. Nah, jadi a lagi. Aduh, pusing. Penaku, kolami, jadi i lagi. Faham maksudnya? Nah, jadi memang kesulitan tadi kenapa? Karena kita terbiasa dengan bahasa yang simple. Makanya dalam bahasa Indonesia itu butuh banyak keterangan. Kalau di bahasa luar, Arab dan Inggris, minim keterangan. Keterangan include di kata-kata. Makan pagi bahasa Indonesianya apa? Itu beda sarapan. Makan siang? Makan siang. Makan malam? Makan malam. Makan bersama-sama? Makan lagi selamatan? Makan selamatan.
Makan juga, tinggal semuanya adalah keterangan. Di Arab beda. Di Inggris juga beda. Breakfast, dinner, lunch. Setahu saya cuma 3 itu. Tapi kalau di bahasa Arab 54 macam kata makan. Bukan tilu. 54. Makan nih barang sajen yang habis kita sajikan ke dewa-dewa dan ke pohon-pohon. Kemudian makan kita makan. Itu makannya pakai bahasa sendiri. Bukan akala, bukan ta'ama lagi. Makan karena diundang orang syukuran. Ada bahasanya lagi. Jadi orang menyebut itu udah tahu. Oh, ini karena syukuran. Ini karena makan sajen. Fahim? 54. Khusus makan. Oke. Nah kita makan, modal makan doang, tinggal tambah keterangan makan gratis. Ya kan? Makan gratis. Ada lagi romantis, apa rokok makan gratis. Oke, makan bergizi gratis. Paham ya? Ya. Oke, balik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa huruf inna taukid ka domir ka ini kembali ke anta di ayat 2. Ya. Domir ke anta di ayat kedua. Wa dan inna taukid harfu taukid ka domir juga. La taukid. Jadi berapa taukid sudah? 2 taukid. La sungguh ala harfu jar khuluqin azim na'an man'un menempati posisi majrur. Makanya di sini in khuluqin azim. Tadi saya sebutkan bedanya ayat 3 dengan 4 supaya jangan kualik. Kalau ayat 4 wa inna laka la ajron ghaira mamnun wa inna laka. Sementara di ayat keempat wa innaka la ala khuluqin azim. Sebenarnya ala khuluqin azim saja sudah cukup. Tapi karena ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penguatan moral, penguatan semangat kepada Nabi supaya Nabi betul-betul sure apa yang dia lakukan itu sudah benar. Kalau sudah yakin, maka insya Allah segala tuduhan-tuduhan ejekan tadi nggak ngefek. Gitu. Mau disebut majnun, sak karepmu. Itulah bahasanya. Ya. Gitu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim ini penamaan atas jawaban apa yang disebutkan oleh Aisyah. Karena khuluquhul Quran. Berarti khuluqin azim itu ayat di dia. Siapapun yang menginginkan ingin dapat khuluqin azim maka ke sini. Tapi kembali lagi, baca Quran yang bagaimana yang kemudian berdampak kepada khuluq. Gitu. Kalau bacanya cuma orientasi sekedar 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, one day one juice, namanya kejar tayang. Tanya Pak. Ya Pak. Maaf, banyak tanya. Nggak apa-apa, sama Pak Marmah juga sama. Innaka tadi disebut pengkhususan. Iya. Apakah setiap innaka di ayat-ayat atau di surat-surat yang lain itu termasuk pengkhususan?
Tidak semua. Tidak semua. Ka itu kan kalau dalam bahasa percakapan orang kedua kan? Ya. Bahasa percakapan berarti kan orang kedua. Jadi Allah ingin memperlihatkan ini ada banyak manusia. Ini ada banyak manusia. Di Mekah ketika itu ada banyak orang. Tapi Allah menyebutkan innaka. Faham enggak? Gitu. Pertama taukidnya menguatkan ayat ke 2 dan 3. Nah, yang pengkhususan tadi ada di ayat ketiga. Ayat ketiga itu lebih tegas lagi pengkhususannya. La. Ya. Wa inna laka. Jadi kalau bahasa Inggrisnya just for you. Ya, ada kata penguatnya ya. Dan kita lihat di sini ayat-ayat tentang Rasul ini Allah menggunakan banyak sekali bahasa penguat. Atau mungkin bahasa kitanya itulah gambaran tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena ini berkaitan dengan meyakinkan. Kita ingat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, betul? Gitu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, Nabi bingung. Ini apa? Nah sekarang apa namanya? Orang kadang-kadang baru ini sudah yakin banget gitu loh. Padahal Nabi butuh keyakinan kuat itu untuk bisa move sebagai seorang Rasul. Benar nggak saya dipilih sebagai seorang Rasul? Ini baru dapat mimpi satu dan sebut Nabi. Itu Nabi Musodik. Iya, ada Nabi Musodik di Jawa Barat. Apa kata seorang ini yang membuat video ininya? Masa Nabi minumnya ini apa nama minuman itu? Masa Nabi minum Pocari Sweat? Gitu. Salawatnya juga gak enak. Allahumma salli ala Musaddiq. Jadi akhirnya jadi bahan seperti itu ya. Jadi Nabi butuh apa namanya? Jelas kalau Pak Sumadi diangkat jadi ini ada pengukuhan kan? Ada pengukuhannya, ada wisudanya gitu loh. Walaupun hari ini bisa pakai toga tanpa wisuda bisa. Bisa ada ijazah walaupun nggak pakai kuliah bisa hari ini. Gitu. Iya, gitu. Nah, kalau tadi kan Nabi untuk meyakinkan karena bukan hanya untuk membohongi orang, betul nggak? Pak Sumadi ngaku di depan saya misalnya Jenderal Bintang 5 juga orang saya percaya kok. Betul? Gitu. Tapi niatnya berbeda dengan kenyataannya berarti pasti punya tujuan dong. Ngapain saya harus ngelebih-lebihin? Misalnya saya sampai S2 saya sebut saya sampai S3, saya S3 loh. Kan nggak mungkin Pak Marmah nanya ijazah saya. Jangan lupa loh, nama saya ditulis Dr. Jasdi. Harus ditulis doktornya. Sebenarnya dari situ udah ketahuan kok. Kalau orang yang substansi, orang yang orientasi ke substansi, nggak penting. Saya S2 saya nggak saya selesaikan. Karena saya sudah dapat apa yang saya cari. Karena materi S2 saya itu hukum tata negara, apa hubungannya dengan Ustadz gitu loh kesimpulan saya waktu itu. Saya ngambil karena juga dapat diskon karena 50% karena saya sebagai dosen S1-nya dapat diskon 50%, saya ambil. Pilihannya cuma 3, hukum lingkungan, hukum pidana, hukum tata negara. Sing dio tak singo. Gitu. Karena tidak punya pilihan lain ya, sayang kalau nggak diambil gitu.
Karena bagi saya bukan itunya. Bagi saya dapat cara berpikir S2 itu sudah cukup. Ini akan saya bawa ke dalam agama, kan gitu? Ke dalam cara berpikir Islam, dalam menjelaskan Quran. Gimana? Ah, gitu. Iya, Pak. Boleh ya. Jadi ini ada keracuan antara la'ala dengan la'alla. Kalau la'ala ada Ya. Jawabannya kemana jawabannya? Jawabannya ke tahsin. Karena kalau dari segi bahasa Arabnya jelas. Allah sama Allah. La'alla. Ini la'alla kan dua kata. La satu, Allah satu. Nah kalau tadi kan tulisannya beda, bacaannya beda. Kan begini. Ini mah bukan dua, iya mah satu. gitu. Jadi balik lagi ke soal tahsin kan gitu. La'ala. La'alla. Beda ya? Beda kalau benar bacanya. Oke? Kalau yang bacanya nggak benar, ini yang mana la'ala, yang mana la'ala. Ini lamnya lam taukid dengan ala, atau ini agar, supaya, mudah-mudahan. La'allakum tattaqun. La'ala. Satu. Kedua beda tasdid. Satu beda tasdid. Kedua, la-nya ini dua harokat. Betul? Dua harokat. Kalau ini kan satu. La'allakum. Langsung saya mengkum. Ya? Kalau di sini la'ala khuluqin azim. Kita mau didatain ya semuanya. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. 1, 2, 3. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa yang kita saksikan di sini? Ya, Rasulullah SAW pertama, ma anta bi nikmati rabbika bi majnun wa innalaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin. Awal-awal surah Al-Qalam ini menggambarkan bukan hanya sekedar penjelasan tentang Rasul, tapi paling tidak kalau kita pahami maka tergambar secara sederhana figur Rasul di surat Al-Qalam. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, minta izin. 1, kedua, Sabtu depan saya mohon izin libur karena saya pagi jemput saudara di bandara. Ya, diwakilkan ke yang lain, itu nggak kenal lagi. Insya Allah saya yang jemput. Di Sabtu itu pagi, siangnya jemput lagi. Gitu. Jadi saya mohon izin Sabtu depan libur ya. Gitu. Ya. Oh pas berarti Ibu, pas. Saya tahu Ibu mau libur, makanya daripada keduluan Ibu mendingan saya dah. Gitu. Daripada keduluan. Intermezzo ya. Jadi insya Allah Sabtu depan kita libur, kita lanjut Sabtu tanggal 15. Tapi tanggal 15 tunggu informasi ya. Mudah-mudahan saya nggak repot karena tanggal 16 itu resepsinya. Ya. Insya Allah akad nikah anak kami itu tanggal 9 November. Hari Ahad. Jam 10 pagi di Masjid As-Salam. Akad nikahnya. Resepsinya seminggu kemudian di Al-Azhar, Aula Buya Hamka. Iya.
Blok M. Mengapa? Ya? Boleh yang mana aja. Kedua-duanya juga boleh, asal amplopnya juga 2. Ini yang nomor 1. Yang pertama, Pak. Jadi mengapa kita buat dua ini? Karena memang pilihannya tidak ada pilihan lain. Calon mantu insya Allah sampai Jakarta tanggal 8. Tadinya kita buat itu tanggal 16 akad nikah langsung resepsi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.